Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Radia. Selamat siang, Ara. Bagaimana kondisi terkini? Apakah pendinginan masih terus dilakukan? Apakah masih terlihat api di sana? Bisa Anda sampaikan? Selamat siang Beni, untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa api sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi kejadian tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan Proklamasi, tepatnya di sekitar area dari Gedung Perintis Kemerdekaan yang juga merupakan gedung yang kerap kali dan setiap hari digunakan sebagai ruang berkantornya ataupun juga menjadi markas besar dari Bakamla Republik Indonesia pada pukul 6.30 tadi, dan bisa saya sampaikan bahwa sudah berhasil mulai dipadamkan pada pukul 9.30 sehingga saat ini masih berlangsung proses dari pendinginan karena masih terlihat bahwa di belakang saya masih nampak salah satu unit dari pemadam kebakaran. Namun kalau untuk jumlahnya adalah tadi kami melihat ada sebanyak 16 unit damkar yang diterjunkan dan ada lebih dari 100 orang personil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk bisa mengerahkan seluruh upaya dalam rangka untuk bisa memadamkan api yang sudah terlihat begitu di area gedung tepatnya di lantai 6 ini sejak pukul 6 pagi hari tadi. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Bakamla menyampaikan bahwa memang sejak tahun 2017 Bakamla Republik Indonesia ini berkantor di area gedung proklamasi ini. Namun untuk area ataupun juga lantai yang digunakan oleh Bakamla untuk berkantor secara resmi setiap harinya, yakni ada di area basement, kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 4, dan lantai 5. Sementara untuk lantai 3-nya biasanya digunakan oleh Yayasan Bung Karno, sementara lantai 6 yang disinyalir menjadi titik awal ditemukannya api pertama kali menjalar, yakni digunakan oleh Komnas Perempuan untuk berkantor setiap harinya. Jadi memang dapat disampaikan bahwa gedung yang berada di belakang saya saat ini ataupun juga gedung Perintis Kemerdekaan ini memang digunakan bukan hanya oleh markas besar dari Bakamla saja, namun sejumlah perkantoran pun juga tergabung di area gedung Perintis Kemerdekaan ini. Nah, kalau untuk awalnya titik api ini memang diketahui pada pukul 6 pagi, diketahui oleh para warga yang setiap hari Minggu memang rutin untuk beraktivitas begitu untuk berolahraga ataupun juga Car Free Day begitu. Namun mereka melihat bahwa sejak pagi memang sudah nampak adanya kepulan asap yang lambat laun semakin membesar begitu, dan lama-lama juga diikuti pecahnya sejumlah kaca, kemudian juga mendengarkan sejumlah dentuman-dentuman keras yang diprediksi dan juga diperkirakan terjadi dari lantai atas ataupun juga lantai 6. Kemudian diketahui bahwa kalau dari informasi yang kami terima dari unit pemadam kebakaran dan juga Tagana yang juga membantu proses evakuasi ataupun juga pemadaman api menyampaikan bahwa api memang demikian cepatnya menjalar bukan hanya di lantai 6 saja, namun juga lambat laun turun ke lantai 5, 4, 3, dan juga sebagian lantai 2. Untuk itu bagaimanakah antisipasi ataupun juga langkah yang dilakukan Bakamla setelah mengetahui bahwa terjadi ada kebakaran pada pagi hari tadi? Pihak dari Bakamla menyampaikan bahwa ketika mendengar ada kejadian kebakaran maka langsung mengerahkan seluruh anggota personil keamanan yang berjaga di area gedung markas besar Bakamla untuk bisa menyelamatkan sejumlah materi dan juga sejumlah dokumen begitu, dan menyampaikan bahwa sudah aman semua, terutama seluruh perangkat untuk senjata begitu, karena kalau untuk gudang senjata ini memang terpisah begitu, bukan di area gudang ataupun juga gedung Perintis Kemerdekaan, namun ada di gedung yang terpisah dan ini dinyatakan aman. Namun nantinya ketika proses dari pendinginan ini selesai, pihak dari Bakamla akan kemudian melanjutkan proses penyisiran begitu apa-apa saja dokumen yang masih bisa diselamatkan. Namun kalau tadi kami sempat berbincang langsung dengan Kolonel Gugun dari Mabes Bakamla menyampaikan bahwa memang sudah banyak sekali materi yang sudah habis, terutama di lantai 6 hingga lantai 4 ini. Namun mereka sudah mengerahkan seluruh upaya sehingga disampaikan bahwa dokumen-dokumen penting sudah berhasil diselamatkan. Namun untuk saat ini juga mereka belum dapat memastikan, mengingat bahwa besok sudah hari Senin, hari pertama untuk mulai berkantor begitu ya. Apakah Bakamla ini akan menggunakan sistem work from home terlebih dahulu atau menggunakan mekanisme lain, mencari kantor lain untuk bisa berkantor, sementara itu menanti proses dari
kebakaran yang terjadi saat ini. Tadi kami juga sempat menanyakan apakah ada korban jiwa. Pihak dari pemadam kebakaran, kemudian dari Tagana maupun dari Bakamla menyampaikan bahwa nihil, tidak ada korban jiwa. Namun hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah latar belakang ataupun juga yang menjadikan kebakaran yang terjadi pada pagi hari ini masih terus diusut tuntas. Namun yang kami ketahui adalah ada sebanyak 16 kuli bangunan yang diketahui memang sehari-hari melakukan proses pengerjaan renovasi di lantai 6 selama 2 bulan terakhir ini di lantai 6 begitu, sehingga mereka saat ini masih diajak ataupun juga dimintai keterangan oleh pihak Polres Jakarta Pusat apakah penyebabnya ini dari pengerjaan mereka ataupun ada human error ataupun juga diketahui ada hal-hal lain yang mengakibatkan adanya kebakaran pada pagi hari ini. Kalau kami melihat bahwa dari proses pendinginan ini memang sudah dapat dipastikan begitu ya, dari lantai 4 hingga lantai 6 ini memang sudah kosong ataupun juga habis terbakar begitu. Kami juga melihat bahwa hingga saat ini kami masih harus berada di titik yang aman karena masih melihat bahwa ada sejumlah material ataupun juga kaca yang masih pecah dan juga berhamburan turun jatuh ke bawah dan sangat membahayakan, sehingga kami pun awak media harus berada di titik yang aman. Sementara ini kami masih memantau begitu ya, dan juga menantikan pembaruan informasi yang dapat disampaikan baik dari pihak Bakamla ataupun juga dari Polres Jakarta Pusat terkait apa saja latar belakang ataupun juga penyebab dari kebakaran pada pagi hari ini di markas besar dari Bakamla, atau dalam hal ini adalah di Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi ini. Beni. Baik, Clarissa Aradia, proses pendinginan masih terus dilakukan di gedung Bakamla yang terbakar yang dimulai dari lantai 6 yang digunakan sebagai tempat dari Komnas Perempuan, dan kita akan terus memantau dan menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kebakaran di gedung Badan Keamanan Laut hari ini. Terima kasih banyak Clarissa Aradia, selamat bertugas kembali.